Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik kerja lapangan. Untuk introduction atau perkenalannya, nama saya Septiani Kanawasati, nomor absen 30 dari kelas 13 CJA SMK Negeri 2 Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di CV Grafika 27 Jalan Diponegoro nomor 27 Bypass Peyekan, Klaten Utara, Klaten. Bab pertama, pendahuluan. Sistematis dari bab pertama yaitu latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, serta tugas dan tanggung jawab. Latar belakang praktek kerja lapangan kita yaitu praktek kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang ada di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan untuk meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kemampuan sesuai bidangnya dan juga menambah bekal keterampilan maupun pola pikir untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Untuk tujuan dari praktek kerja lapangan sendiri di sini ada 10 poin yang sekiranya bisa kita bacakan juga sendiri karena jika saya yang membacakan akan sangat memakan waktunya. Untuk dasar hukumnya ada UU Sistem Pendidikan Nasional bab 4 pasal 10 ayat 1, UU Sistem Pendidikan Nasional bab 3 pasal 33 serta undang-undang yang lain sampai dengan bagian Kemendikbud nomor 080-U-1993. Lanjut di manfaat. Untuk manfaatnya sendiri ada 3 bagian, yaitu untuk peserta, sekolah, serta dunia usaha dan dunia industri. Bagi peserta ada beberapa manfaat, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang berkualitas. Untuk sekolah, manfaatnya menjalankan kewajiban bagi undang-undang, meningkatkan citra sekolah, meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk dunia usaha, dunia industri, bermanfaat mendapatkan tenaga kerja dengan upah seikhlasnya, mendukung program pendidikan pemerintah, meningkatkan citra perusahaan, serta lain sebagainya sampai mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tugas dan tanggung jawab, di sini ada 7 bagian tugas serta tanggung jawab, antara lain datang ke tempat PKL tepat waktu sesuai kesepakatan hingga berpenampilan rapi, menggunakan hijab bagi yang perempuan, menggunakan sepatu saat berlangsungnya kegiatan PKL, dan mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Bab 2 yaitu keadaan umum perusahaan. Keadaan umum perusahaan sendiri meliputi sejarah singkat, visi dan misi, nilai-nilai, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab personal, tata tertib, keselamatan dan kesehatan, serta rekrutmen. Langsung kita menuju sejarah singkat. Untuk sejarah singkat dari CV Grafika 27 sendiri kiranya ada seperti ini. Silakan meluangkan waktu untuk membacanya karena saya tidak akan membacakannya di sini. Langsung kita lanjut ke visi dan misi. Untuk visi dan misinya sendiri, visinya yaitu menjadi perusahaan penerbitan dan percetakan bertaraf nasional yang profesional dan unggul sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk misinya kita mempunyai 4 misi, yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam perusahaan, menggunakan peralatan yang terbaru dalam lingkungan, menjadikan pelanggan sebagai mitra utama demi kepentingan bersama, serta tepat waktu, jaga mutu. Untuk nilai-nilai perusahaan sendiri ada seperti ini. Lalu kita menuntut asas dasar 5C agar mampu menciptakan perkembangan lebih besar, yaitu caring, peduli terhadap sesama, kredibel, dapat dipercaya dan diandalkan, kompeten, cakap, capable, dan terampil skillful di bidangnya, kompetitif, terdorong untuk menjadi yang terunggul, serta customer delight, memberikan pelayanan terbaik untuk customer. Lalu untuk struktur organisasinya sendiri, direktur utama dari CV Grafika 27 yaitu Bapak Purwanto. Lalu untuk pemasaran serta HRD dilaksanakan oleh Bapak Purwanto serta Ibu Farida Aryani. Untuk manajer operasional Bapak Wanda Septian. Lalu bagian lain tertera di sini sampai di bagian koordinator finishing Bapak Aji. Untuk tugas dan tanggung jawab personal di sini ada 4 tugas dan tanggung jawab personal yang kita cantumkan, yaitu Direktur, Departemen HRD Orga, Keuangan, dan Divisi Pemasaran. Tugas-tugasnya juga tertera di sini. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk berikutnya yaitu kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan sendiri meliputi peraturan perusahaan, yaitu
Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam kerja perusahaan adalah 8 jam atau 48 jam seminggu pada shift pagi sore dan 7 jam atau 42 jam seminggu pada shift sore malam. Dengan ketentuan bila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka karyawan harus bersedia. Waktu kerja di perusahaan kita seperti ini. Hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai pukul 8, shift sore selesai pukul 4, shift pagi istirahatnya jam setengah 12 sampai setengah 1. Shift sore mulai pukul 4 sampai pukul 11, istirahatnya pukul 6 sampai pukul setengah 7 dan pukul 8 sampai setengah 9. Selanjutnya ada tata tertib perusahaan. Di sini kami mencantumkan 12 tata tertib utama bagi perusahaan, mulai dari setiap karyawan diharuskan datang tepat waktu sebelum pukul 8 dan pulang sebelum pukul 6, tapi tidak bisa melebihi dari pukul 6 karena itu nanti sudah memasuki jam lembur. Untuk peraturan berikutnya tertera banyak di sini hingga mengembalikan peralatan kerja ke tempat semula. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja sendiri, yang utama ada 6 poin, yaitu mengenakan sepatu, menggunakan wear pad, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, cek suhu tubuh, serta mencuci tangan. Untuk rekrutmen perusahaan sendiri, CV Grafika 27 memiliki beberapa pendekatan dalam proses rekrutmen karyawannya. Di antaranya adalah pendekatan CBRA atau Competency Based Recruitment Approach. Satu hal yang paling utama dalam pendekatan ini adalah kompetensi itu sendiri. Kompetensi dijadikan dasar mengingat bahwa kompetensi secara jelas dapat mengidentifikasikan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan motivasi yang perlu dari kandidat karyawan CV Grafika 27 untuk suatu jabatan yang dibutuhkan. Penggunaan pendekatan ini di CV Grafika 27 dapat mengurangi risiko kesalahan dalam memilih karyawan dan meningkatkan ketepatan perkiraan tentang kecocokan dari kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat karyawan di CV Grafika 27. Bab ketiga, kegiatan kita selama PKL, yaitu customer service. Di bagian customer service itu sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang bertugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien yang dimilikinya. Tugas kita di customer service yaitu menerima tamu atau panggilan dari relasi untuk keperluan pemesanan buku atau komplain, menerima pesanan, membuat estimasi pesanan, memberikan ACC dari atasan apabila pemesanan siap kita proses, melaporkan pesanan ke bagian produksi untuk segera diproses, serta mengirimkan pesanan. Selanjutnya, bagian setting layout. Di setting layout ini kita melakukan bagian menata layout naskah yang untuk dicetak, terus menerima naskah masuk dari relasi, kita menata menggunakan layout InDesign or PageMaker, lalu diserahkan ke bagian editor untuk dikoreksi dan diedit apabila ada kesalahan dalam penataan layout. Yang terakhir yaitu hasilnya berupa file PDF, selanjutnya diserahkan pada bagian CTV untuk dicetak menjadi plat dan diserahkan pada bagian web atau sheet atau feed untuk dicetak pada kertas. Selanjutnya, bagian editor. Di editor ini kita melakukan kegiatan seperti mengkoreksi dan mengedit naskah dari bagian setting layout untuk kemudian dicetak pada plat. Terus naskah masuk dari bagian setting layout, kita proses di bagian editor, lalu kita koreksi naskahnya, terus kita edit kesalahan pada bagian naskah, lalu kita serahkan pada bagian CTV. Kemudian ada bagian web feed offset. Percetakan yang menggunakan plat cetak yang terbuat dari logam ringan yang berisi gambar yang dicetak pada roll yang berkesambungan atau web dari kertas atau material lain. Tugasnya yaitu pracetak, yaitu proses percetakan dengan cara digital pada lembaran plat, komputer to plat. Lalu cetak press, yaitu tahap pengalihan tinta dari acuan cetak ke bahan dengan kecepatan dan tekanan tertentu. Yang terakhir, menyusun hasil cetak pada palet untuk dilanjutkan ke bagian finishing, entah itu perfect binding atau stitching saddle. Selanjutnya, sheet feed offset. Di sini prosesnya yaitu proses mencetak dengan kertas lembaran. Proses ini berprinsip tolak-menolak antara air dan tinta sehingga dapat terbentuk image pada permukaan bahan cetak atau kertas supaya lebih mengkilap. Tugasnya, kita masukkan gumpalan lembaran kertas, lalu kita cetak, terus keluarannya kita susun pada palet untuk selanjutnya diproses pada UV coating atau melapisi lembaran cetak dengan cairan tertentu dan dikeringkan dengan sinar ultraviolet.
Selanjutnya ada perfect binding. Perfect binding yaitu jilid lem panas yang digunakan untuk menjilid buku yang tebal. Teknik jilid ini lebih kuat dari teknik jilid yang lain karena menggunakan lem. Tugasnya seperti ini. Lalu stitching saddle. Stitching saddle ini jilid kawat merupakan teknik jilid paling gampang. Teknik ini digunakan untuk menjilid buku atau dokumen dengan ketebalan antara 4-80 halaman. Selanjutnya, gudang dan ekspedisi. Gudang merupakan penyimpanan hasil cetak dan ekspedisi merupakan bagian yang bertugas dalam proses pengiriman hasil cetak. Tugasnya mendata hasil cetak yang akan dikirimkan ke klien, packing hasil cetak, memasukkan pesanan klien pada kendaraan angkut, dan mengkonfirmasikan nota serta surat jalan kepada admin gudang. Selanjutnya admin stok bertugas membuat nota, alamat, dan surat jalan untuk ekspedisi serta mendata jumlah stok buku yang ada di gudang. Lanjutnya ada bab 4 yaitu kesesuaian kompetensi. Kesesuaian kompetensi kita di industri. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup desain grafis, simulasi digital, dan pemesinan. CV Grafika 27 sendiri merupakan perusahaan di bidang percetakan yang menggunakan mesin-mesin untuk mencetak buku serta alat tulis yang lain. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, serta pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan. Kesesuaian kedua kompetensi bila dibandingkan sangat jauh. Hanya ada beberapa kompetensi yang sesuai, yaitu simulasi digital dan desain grafis. Pada materi simulasi digital, siswa menerapkan penggunaan Microsoft Office yang paling utama yaitu Microsoft Word pada bagian setting dan layout. Pada materi desain grafis, siswa menerapkan Corel Draw pada bagian pembuatan cover. Hal tersebut sangat berkesinambungan dengan kompetensi di industri, yaitu setting layout naskah dan setting layout cover. Materi simulasi digital sangat digunakan pada kompetensi industri setting layout yang menggunakan Microsoft Office. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 2 Klaten. Praktik kerja lapangan sendiri dimaksudkan agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bila diterjunkan ke dunia industri yang sesungguhnya, sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau dunia industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan, link and match. CV Grafika 27 adalah perusahaan penerbitan dan percetakan buku di bidang web, rotary offset printing and finishing yang menghasilkan produk buku pushbook, buku LKS, majalah, dan produk cetak lainnya. Di CV Grafika 27, saya ditempatkan di bagian tim setting layout naskah, setting layout cover, UV coating, finishing, perfect binding, dan stitching saddle. Untuk sarannya, dari kami mempunyai 3 saran untuk perusahaan, sekolah, serta adik kelas. Saran kami untuk perusahaan yaitu melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL selanjutnya. Menambahkan jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya, serta selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Untuk saran bagi sekolah, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu praktik kerja lapangan tiba, siswa lebih mudah untuk mendapatkan tempat praktik kerja lapangan. Mengutamakan rasa tanggung jawab dalam monitoring siswa praktik kerja lapangan dengan menetapkan jadwal untuk monitornya yang dilakukan secara berkala di CV Grafika 27 atau tempat PKL siswa yang lain. Untuk adik kelas sendiri, saran dari kami yaitu jagalah nama baik SMK Negeri 2 Klaten serta jurusan, persiapkan tempat PKL yang akan dituju sebaik-baiknya dan dalam jauh-jauh hari agar saat waktu PKL tiba kita tidak kebingungan saat mencari tempat PKL. Meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Jadi sewaktu di dunia industri, lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama baik kelompok maupun individu. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, dalam sikap, dan dalam presentasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.